al-israfu ngluwihake, iku al-israfu ngluwih keluwian utawa nglewati pelanggaran filmai ing dalam banyu. Yang ke apa tuh? Ke awal, ke satu. Yang pertama dari perkara yang dimakruhkan ketika wudhu itu berlebihan dalam menggunakan air, ya. Kita tuh berlebihan, terlalu euforia sama air. Misal wudhu tuh dikolah, itu pada pakai satu gayung kita udah bisa tuh membasuh wajah. Itu kalian membasuh wajah pakai 2 gayung, 3 gayung, kayak melebih-lebihkan kayak gitu loh. Kalian membuang-buang air, padahal kita udah bisa membasuh wajah, tangan dengan air yang segitu. Tapi kalian tuh ngambilnya terlalu effort, terlalu banyak kayak mandi, itu juga hukumnya makruh. Jadi terlalu berlebihan dalam menggunakan air ketika wudhu itu hukumnya makruh. Asani utawi kang kaping pindho iku al isti'anatu, jaluk tulung alaihi ing atase wudhu bi akhara kelawan wong liya ila li udri kejaba ila li udrin kejaba krana ana ngudur. Yang kedua, kita meminta tolong pada orang lain untuk untuk meminta diwudukan, kecuali ketika adanya udur. Jadi tanpa adanya udur kita minta diwudukan, itu hukumnya makruh. Kecuali kalau memang sakit gak bisa kemana-mana, itu diwudukan, itu bisa. Asalisu utawi kang kaping telu iku aziyadatu nambai ala salasatin ing ngatasi telung ambalan. Yang ketiga itu adalah kita menambah dari 3 kali basuhan, ya, itu hukumnya makruh. Hampir sama seperti kita tuh israful filma, berlebihan dalam menggunakan air. Jadi itu kalian sudah membasuh 3 kali, kalian genapi, apalah 5 kali, enggak, itu hukumnya malah makruh. Jadi cukup 3 kali aja, ya, taslis. Selebihnya itu nanti makruh. Arabiu utawi kang kaping 4 iku tangsyiful a'dha'i, utawi ngusap utawa nyerbeti pira-pira anggota kang wis den basuh. Yang keempat atau terakhir dari makruhnya wudhu itu ketika kita mengusap atau mengeringkan anggota wudhu yang dibasuh. Jadi setelah wudhu kalian keringkan pakai handuk, gak boleh, itu makruh, ya. Hukumnya makruh kayak gitu. Jadi kalau kita melakukan tuh ya kita tidak dosa, tidak dapat pahala sih. Cuma kalau kita menghindari itu kita mendapatkan pahala kayak gitu. Jadi kalau habis wudhu jangan dikeringkan, gak usah. Itu tadi tentang makruhatul wudhu, yang menerangkan tentang makruhnya wudhu. Dan yang terakhir sekarang bab yang ada pada bab wudhu, yaitu mubtilatul wudhu'i, yaitu perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Mubtilatul wudhu'i utawi pira-pira perkara kang batalake wudhu iku arba'atun ana 4. Jadi perkara yang membatalkan wudhu itu ada 4, sama kayak makruh juga ada 4 yang dimakruhkan. Sekarang yang membatalkan itu juga ada 4. Jadi kalau perkara membatalkan yang kayak gini, yang seperti saya katakan, kalau wudhu kamu batal maka nanti sholatnya juga batal. Jadi saling berkesinambungan. Tapi kalau kalau sholatnya yang batal itu wudhunya belum tentu batal. Misal batalnya sholat tuh karena kamu gerak lebih dari 3 gerakan, atau kamu makan, atau kamu ngomong, itu sholatnya batal. Yang batal sholatnya, ya, bukan wudhunya. Jadi kamu nggak perlu mengulang wudhu dari awal, yang perlu diulang sholatnya dari awal. Itu orang tuh salah pahamnya tuh sholatnya batal karena dia gerak lebih dari 3 gerakan, atau dia bicara, itu nanti dia mengulang dari wudhunya. Enggak seperti itu. Jadi itu yang batal tuh sholatnya kamu. Jadi yang membatalkan sholat belum tentu membatalkan wudhu, tapi kalau yang membatalkan wudhu pasti membatalkan sholat. Tadi kalau wudhunya batal nggak sah, sholatnya juga nggak sah. Al awalu utawi kang awal iku kuluma saben-saben perkara kharaja kang metu apa ma minas sabilaini saking dalan loro. Yang pertama, perkara yang membatalkan wudhu itu adalah setiap perkara yang keluar dari 2 jalan. Jalan apa? Kubul sama dubur. Jadi kamu buang air kecil, kamu BAB, atau buang angin, itu membatalkan wudhu. Ini, ya, ini membatalkan wudhu. Berarti kalau wudhunya batal, gimana sholatnya juga batal, gitu loh. Jadi ini nanti setiap perkara yang keluar dari 2 jalan ini membatalkan wudhu. Asani utawi kang kaping pindho
Oh ya, lupa tadi. Perkara yang keluar dari dua jalan ya, buang air kecil, buang air besar, terus buang angin. Juga lagi kalau head ya, kalau head itu juga batal wudhunya. Beda kalau apa istihadah itu beda. Kalau istihadah enggak batal wudhunya. Karena istihadah itu masih berkewajiban sama kayak orang suci. Asani utawi kang kaping pindho iku zawalul akli, ilangi akal, bisukrin kelawan mendem, au maradin utawa loro, au jununin utawa edan, au irmain utawa ayanan, au naumin utawa turu wairi mumakkinin kang ora netepake maka adahu ing palungguane wong minal ardi saking bumi. Yang kedua yang membatalkan wudhu itu adalah hilangnya akal karena apa tuh? Sukrin, mabuk. Jadi kalau orang minum arak sampai hilang akal, itu nanti wudhunya batal. Misalnya kalian lu makan tape yang berlebihan sampai hilang akal, itu nanti wudhunya batal. Terus kemudian sakit, itu sakitnya tuh kambuhan, sakit ayan, dimana tuh hingga hilang akal, hilang kesadaran, hilang akal, busa seperti itu nanti wudhu kamu batal. Orang gila juga kayak gitu, gilanya misal kambuhan, berapa jam kambuh, berapa jam lagi dia sadar kayak orang apa ya, orang sehat biasa normal. Nanti kambuh lagi lah. Di saat dia kambuh itu nanti pas dia punya wudhunya juga batal. Kemudian tidur tuh batal ketika tidurnya tidak menetapkan pantat. Jadi tidur terlentang, tidur miring. Misal kalian waktu sholat subuh antuk tuh wiritan, kalian tidur telungkup, itu wudhunya batal. Tapi kalau tidur kalian tuh gini menetapkan pantat di lantai, di tempat yang keras ya, itu nanti wudhunya nggak batal. Tuh, selama itu pantat kalian masih menetap di bumi kayak gitu, istilahnya gitu. Di bumi itu ya itu di lantai. Kalau di tempat yang empuk, misal di sofa, di apa, itu tidak bisa, tidak memenuhi apa ketentuan untuk tidak membatalkan wudhu. Asalisu utawi kang kaping telu iku lamsu basyaratim raatin, sentuhan karo kulite wong wadon wairi mahromin kang ora mahram biwairi hailin kelawan tanpa aling-aling. Yang ketiga yang membatalkan wudhu itu kita bersentuhan dengan wanita lain. Kalau untuk laki-laki ya, kalau kita untuk laki-laki, kalau kita perempuan berarti bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram dengan tanpa adanya hail. Saya katakan hail itu penghalang. Hijab ini juga bisa dikatakan hail ya. Misal itu orang bukan mahram kita, dia menyentuh kita di kepala nih, kita pakai hijab, batal enggak? Kita pakai sarung tangan, kemudian kita bersentuhan, itu batal enggak batal, karena kita ada hail, ada penghalang, enggak langsung kulit dengan kulit tuh. Terus yang dinamakan mahram di sini tuh mahram ada 3 jalur, 3 arah, dimana karena nasab, kemudian karena rodok atau sepersusuan, kemudian karena musoharoh. Nasab itu ada dibagi di mana tuh? Nasab tuh berarti karena kita tuh hubungan darah. Kalau rodok tuh satu sepersusuan, misal kita disusui orang yang sama dengan orang itu. Kemudian musuharah karena hubungan mertua atau kita tuh menikah dengan anaknya gitu loh. Kalau nasab itu tuh ada beberapa. Oh iya, untuk hubungan mahram tuh ada nanti intihaul jam'i, di mana tuh terbatas. Jadi hubungan mahram itu ada batasnya, terbatas kayak gitu. Hubungan mahramnya itu terbatas. Jadi nggak selamanya dia mahram. Contoh misal itu kamu menikah sama orang laki-laki, dimana tuh saya ralat ya, misal kamu laki-laki terus menikah sama si A, cewek ini si A, saya anggap si A ini punya adik perempuan namanya B kayak gitu ya. Kamu laki-laki sama si B adiknya istri kamu ini mahram karena adanya hubungan pernikahan. Tapi kalau nanti, makanya nggak boleh dinikah. Tapi kalau nanti istri kamu, mohon maaf, misal istri kamu yang A ini meninggal, kamu boleh menikahi si B. Karena ini hubungan mahram terputus karena si A sudah meninggal, gitu loh. Itu untuk yang jalur pernikahan tuh. Terus kalau untuk apa nasab dari itu orang tua jalur. Jadi yang mahram tuh kamu dengan kakak kandung kamu, dengan anak kamu, ayah ibu itu. Terus lagi sama paman, biasa